Nah, jadi ini adalah jurnal utama dari kelompok kami, itu dari African Journal Threaded Complement Alternate, di mana judulnya itu Extraction, Isolation, and Characterization of Bioactive Compound from Plant Extracts. Di mana pada jurnal ini dikatakan bahwa selain itu teknik non-kromatografi seperti immunoassay yang menggunakan antibodi monoklonal, uji screening fitokimia, dan spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR juga dapat digunakan untuk mendapatkan dan mempermudah identifikasi senyawa bioaktif. Nah, permasalahannya bagaimana analisis FTIR dan NMR senyawa quercetin dari kulit buah Cucumis sativus dan bagaimana memastikan bahwa puncak FTIR yang dianggap sebagai quercetin tersebut itu tidak berasal dari senyawa lain dengan gugus fungsi yang hampir mirip. Nah, ini jurnal pendukung itu dari jurnal Tribiotech, di mana judulnya itu Isolation, Purification, and Characterization of Quercetin from Cucumis sativus Pills, its Antimicrobial, Antioxidant, and Cytotoxic Evaluation. Nah, ini adalah hasil dari FTIR dari senyawa quercetin pada sampel tersebut, di mana di sini terdapat puncak pada 3.242 itu menunjukkan pita serapan OH dari fenol, OH-nya. Lalu ada pada 1661 itu menunjukkan pita C rangkap 2O dari keton. Lalu pada 1605 itu menunjukkan eh, ikatan karbon dengan karbon. Pada 1559 itu menunjukkan ikatan karbon dengan C rangkap 2O. Lalu pada 1451 itu menunjukkan ikatan C rangkap 2C yang dikaitkan dengan gugus aromatiknya. Lalu ada fenol itu pada 137 ini pada 1378. Lalu ada ikatan CH, C rangkap yang berikatan dengan H yang diamati pada 1314. Ini CH. Lalu ada ether aril itu di 1257. C rangkap C yang berikatan dengan oksigen, karbon dengan oksigen. Lalu di 1199 itu juga karbon dengan oksigen, itu fenol. Lalu getaran pita dan dagangan C berikatan dengan CO berikatan dengan C yang diamati pada 11663. Nih. Lalu puncak pada frekuensi rendah itu antara 1092, ini 1092 dan 63842 itu adalah pita C rangkap C yang berikatan dengan H dari hidrokarbon aromatik. Nah, frekuensi puncak dalam spektrum FTIR itu ditemukan berada dalam kisaran yang sama dengan frekuensi gugus fungsi yang diamati pada quercetin standar dan juga dengan referensi yang baik. Nah, spektrum FTIR dari senyawa yang diisolasi itu digambarkan pada gambar ini. Nah, lalu di sini itu ada NMR dari quercetin, di mana di sini terdapat berbagai serapan, di mana semuanya itu sesuai dengan cincin beta trisubstitusi dari inti flavonoid. Di mana itu ada yang paling berperan itu pada 12,51, lalu ada 11,22, 8,63, 7,38, 7,16, lalu ada 6,19, 6,41 sampai 42, lalu ada 6,88, 6,90, 753 sampai 767. Nah, semuanya itu spektra 1H NMR itu dari senyawa yang diisolasi itu mengungkapkan kelompok hidrogen aromatik yang mendekati
bukti untuk struktur dari quercetin. Lalu untuk memastikan bahwa hasil FTIR itu benar-benar berasal dari quercetin, dilakukan verifikasi berlapis. Yang pertama itu melakukan pemisahan sebelum FTIR, di mana pemisahan dan identifikasi quercetin itu yang pertama itu dengan kromatografi kolom dari Satifu ini, lalu dilakukan TLC fraksi kolom tersebut di bawah sinar UV 365. Nah, di mana di sini sesuai pada gambar bahwa eh, noda dari fraksi yang di TLC itu memiliki RF yang sama dengan standar quercetin. Nah, lalu di sini itu dilakukan plat HPTLC standar itu dan fraksi jalur 1 sampai 6 itu mewakili quercetin standar dan jalur 7 sampai 11 ini 1 sampai 6 itu adalah quercetin standar, 7 sampai 11 itu adalah quercetin yang ada pada sampel. Di mana itu dilakukan pada panjang gelombang 254, yang A ini 254 dan yang B itu 366. Lalu yang ketiga itu bandingkan kromatogram dari HPTLC sampel dengan standar, di mana di sini kromatogram HPTLC densiometri dari fraksi kolom kulit kuku mesatifus dan quercetin standar, di mana yang A ini adalah quercetin standar, B sampai F itu adalah quercetin fraksi 32 sampai 36 dan G itu adalah kromatogram HPTLC 3D dari standar dan fraksi sampel.